Saat itu bulan November 2016, hujan turun dan cuacanya sangat dingin. Bola-bola es besar berjatuhan menyentuh tanah. Jadi, singkatnya, hari itu bukan saat yang tepat untuk melakukan penerbangan. Dan WOW Air Flight 404 yang saat itu berangkat dari Reykjavik, Islandia menuju Paris, Prancis mengalami konsekuensinya. Pesawat berwarna merah keunguan khas itu tersambar petir dahsyat tidak lama setelah lepas landas. Tapi apa pesawat itu jatuh? Kamu pasti mengira pesawat akan jatuh karena satu sambaran petir bermuatan listrik sebesar 1 miliar volt. Tegangan sebesar itu cukup untuk menyalakan bohlam 60 watt selama setengah tahun. Tapi bukan itu saja. Petir 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Jadi saat terjadi sambaran, udara di sekitarnya akan memanas lebih cepat dari kecepatan suara. Akibatnya, akan terdengar bunyi geledek yang memekakan telinga di sekitarnya. Dan tentu ada alasannya mengapa kita menyebutnya petir. Cahayanya sangat menyilaukan jika kita terlalu dekat dengan sambaran. Nah teman-teman, cuaca paling gila apa yang pernah kamu saksikan? Tulis di bagian komentar ya. Petir adalah kekuatan alam yang sangat besar. Coba bayangkan, kamu sedang dalam penerbangan dan pesawatmu tersambar petir. Ngeri ya membayangkan seperti apa kerusakan yang ditimbulkan. Apa bagian luar pesawat hangus seperti arang? Lambung pesawat terkoyak? Kebakaran di pesawat? Tidak, dan tidak. Yang mengejutkan, petir tidak menyebabkan banyak kerusakan pada pesawat. Berita baiknya, sekarang ini jarang ada pesawat tersambar petir. Aturan keamanan melarang pilot melakukan penerbangan dengan menerobos titik badai di depannya. Pesawat harus memutari awan badai dan tidak boleh terbang di atas atau di bawahnya. Jadi, begini. Biasanya, pesawat terbang di atas titik badai karena puncak-puncak awan dapat menjulang sangat tinggi. Dan kalau terbang di bawahnya, pasti akan disambar petir. Pesawat itu sendiri kan berupa logam murni berukuran besar yang bergerak di udara. Ya, mau bagaimana lagi? Tapi pesawat dapat menghindari badai berkat radar cuaca khusus di atas pesawat. Oke. Tapi kalau sambaran petir tidak membuat pesawat jatuh atau menyebabkan kerusakan yang membahayakan, lalu mengapa perlu menghindari badai? Nah, bukan karena petirnya itu sendiri, tapi karena turbulensi ekstrem yang dapat terjadi dalam badai. Turbulensi bisa menyebabkan masalah serius, termasuk kehilangan kendali pesawat. Goncangan yang ditimbulkan juga dapat menyebabkan barang-barang berat berjatuhan mengenai kepala dan bisa juga melukai penumpang. Itulah sebabnya, jarak terdekat antara pesawat dengan pusat badai adalah 30 km. Pusat badai ditandai dengan warna merah pada radar. Kadang, pilot harus membelok berpuluh-puluh kilometer hanya untuk menghindari turbulensi parah ini. Sekarang ini, dengan berlakunya aturan keamanan, petir menyambar pesawat 1-2 kali setahun jika pesawat beroperasi secara teratur. Itu pun biasanya tidak mengakibatkan kerusakan serius. Para pilot bisa mengatasi sambaran petir 1 kali setiap 3.000 jam di udara. Itu sekitar 1 kali dalam beberapa tahun bekerja di penerbangan komersial. Para penumpang menghabiskan waktu di udara jauh lebih singkat, jadi sangat tidak mungkin mereka naik pesawat dan langsung mengalami kondisi seperti yang dialami oleh orang-orang yang terbang dari Islandia menuju Paris itu. Dari 3.000 kecelakaan pesawat, hanya 8 yang disebabkan oleh sambaran petir. Nah, sekarang sudah jelas, petir memang tidak menyambar pesawat setiap hari. Tapi, saat ini terjadi, bagaimana pesawat jumbo jet selamat dari sambaran petir? Pensiunan pilot Chris Hammond menjelaskan, sebelum melakukan fungsinya, pesawat harus diuji dengan semua kemungkinan kecelakaan, termasuk simulasi sambaran petir. Saat produsen pesawat mulai menggunakan bahan campuran untuk bagian luarnya, beralih dari bagian eksterior aluminium lama, mereka akan sengaja terbang menerobos awan-awan badai untuk memastikan bahan baru yang digunakan itu sama aman. Dan Hammond mengatakan, gambar-gambar dan video sambaran petir Islandia itu dengan jelas menunjukkan cara kerjanya. Petir biasanya menyambar pesawat di area moncong, lalu melalui area di dekat ekor dan sebagian melalui sayap. Ini disebabkan karena bagian-bagian tersebut memiliki resistansi terkecil. Ya, seperti resistansiku dengan toples cookies. Haha. Jadi sambaran itu merambat di sepanjang bagian luar pesawat yang dari logam, tapi tidak masuk atau merusak bagian-bagian pentingnya. Ini karena bagian luarnya tidak terbuat dari aluminium murni lagi, tapi dari bahan campuran. Pesawat memiliki satu lapisan konduktif khusus yang terbuat dari foil tembaga. Lapisan ini terlihat seperti kanvas penghantar listrik yang menutupi tubuh pesawat. Singkatnya, pesawat menjadi sangkar Faraday raksasa. Ini merupakan mekanisme yang ditemukan oleh ahli fisika dan penemu asal Inggris, Michael Faraday pada 1836 untuk melindungi berbagai perangkat dari radiasi elektromagnetik.
Sangkar ini masih digunakan dengan tujuan yang sama dan cara kerjanya cukup sederhana. Ketika medan elektromagnetik mengenai sangkar ini, elektron bebas pada logamnya akan mulai bergerak. Muatan ini didistribusikan lagi di sekeliling sangkar bagian luar dan menangkal radiasi yang mencoba masuk ke bagian dalam. Tapi, melindungi pesawat dari petir tidak cukup dengan bahan-bahan untuk bagian luarnya. Sistem dan kabel internal juga ditutup dengan jala tembaga. Tangki bahan bakar juga diisi dengan gas netral sehingga tidak terjadi kebakaran. Dan terakhir, untuk mengurangi peluang memasuki jalur petir, ada eliminator listrik statis khusus yang dipasang di tepi-tepi sayap. Listrik statis yang dilepaskan mengalir melalui bagian ini lalu memasuki udara. Berkat alat ini, pesawat selalu bermuatan netral dan tidak menyebabkan sambaran petir. Kalau memang petir menyambar, kemungkinan arus listriknya akan hilang melalui eliminator listrik statis. Beberapa kerusakan kecil di bagian luar pesawat, radio, atau alat-alat elektronik bisa saja terjadi. Tapi itu bukan persoalan mendesak karena semua alat penting ada duplikatnya di atas setiap pesawat. Sama seperti yang telah kujelaskan, pesawat dengan desain terbaru pun dilarang terbang menerobos titik badai di depannya. Tapi, 96% dari semua kasus, sekalipun langka, terjadi saat pesawat berada dalam awan badai. Bila terjadi sambaran, para pilot akan mengecek semua sistem. Kalau ada masalah, mereka akan mendaratkan pesawat di bandara terdekat. Sedangkan, para penumpang dalam penerbangan WOW itu, pesawat hanya melanjutkan penerbangan dan mendarat dengan selamat di Paris 3,5 jam berikutnya. Wah, apakah semua penumpang bilang wow? Dan kalau semua ini masih juga belum meyakinkanmu, pada 2015 pesawat lain yang terbang dari Reykjavik tersambar petir dan berhasil sampai ke tempat tujuan, Denver, Colorado. Nah, jadi kesimpulannya adalah, agar pesawat tidak tersambar petir, jangan terbang dari Reykjavik. Betul kan? Tentu saja, meskipun pesawat berhasil sampai di tujuan dan semuanya terlihat baik-baik saja, para teknisi masih akan memeriksa pesawat setelah mendarat. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kerusakan kecil pada bagian luar pesawat. Area-area di mana petir masuk dan keluar dari eksterior pesawat biasanya tampak seperti lubang leleh kecil berdiameter tidak lebih dari 1 cm yang bisa diperbaiki dengan sangat cepat. Sepertinya cukup mudah, tapi maskapai merugi miliaran rupiah karena penundaan penerbangan oleh tindakan keselamatan ini. Setidaknya, kamu jadi tahu, terkadang kamu harus menunggu lama karena alasan yang tepat. Tapi, bisakah penumpang melihat sesuatu selama sambaran petir ini? Tentu, mereka bisa mendengar bunyi hantaman keras dan melihat kilat di luar pesawat. Bahkan, mungkin akan ada guncangan kecil karena energi dan arus listrik di luar. Tapi ini adalah situasi standar yang tidak berbahaya bagi penerbangan. Kilat biasanya lebih menakutkan saat dilihat dari darat daripada dari dalam pesawat. Hammond sebagai pilot yang berpengalaman, ingat di awal karirnya, petir menyambar pesawatnya saat dia akan memasuki San Francisco. Kokpit menjadi gelap karena semua monitor mati. Menakutkan kan? Syukurlah, seperti semua pesawat lain, pesawatnya dilengkapi dengan alat-alat pengendali terbang analog. Saat sistem kembali berfungsi, Hammond telah berhasil mendaratkan pesawatnya secara manual. Itulah pentingnya keterampilan dan tetap berkepala dingin. Nah, sekarang kamu tahu, petir bukan masalah dalam penerbangan modern. Banyak solusi desain dapat melindungi pesawat dari kerusakan parah. Dan risiko terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh petir itu mendekati nol. Faktanya, risiko terbesar dari sambaran petir, selain turbulensi yang terjadi akibat badai di luar, justru penumpang yang melihatnya menjadi takut dan mulai panik. Tapi kini kamu tahu, tidak perlu takut lagi. Jadi, tetaplah tenang dan semoga penerbanganmu selamat sampai tujuan. Atau lakukan seperti yang kulakukan, bersembunyi saja. Haha, ini cuma bercanda. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja di sebelah kiri atau kanan layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.